Salam. Hari ini kita akan bahas sebuah topik yang sebenarnya udah biasa, yaitu masalah keluarga. Topik ini memang sangat menarik dan tetap relevan, baik untuk yang akan mau menikah, yang sudah menikah, yang baru menikah tentu, bahkan yang sudah lama menikah. Mengapa? Oleh karena masalah keluarga adalah masalah yang tetap relevan. Maka sebelum kita membahas topik ini, kita sharing, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk belajar bersama tentang topik yang sangat penting bagi kami, yaitu tentang keluarga. Maka Tuhan mampukan kami sehingga ketika kami mendengar tentang session ini, kami mengerti memahaminya dan mampukan kami untuk menaati kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kenapa kita terus membahas tentang masalah keluarga? Sekalipun sudah sering kita dengar masa keluarga ini dibahas dalam seminar-seminar, dalam khotbah-khotbah, bahkan di YouTube itu banyak sekali topik tentang keluarga. Tapi kali ini saya ingin angkat topik yang memang perlu kita sharingkan bersama, yaitu bagaimana peran dari setiap anggota keluarga sesuai dengan perannya, suami, istri, maupun anak. Kita terus belajar ini karena memang sekolah yang tidak pernah tamat, yaitu masalah keluarga. Kita terus belajar dan belajar. Maka dalam situasi seperti sekarang, pandemi COVID-19 ini disinyalir bahwa tingkat perceraian kemudian pernikahan dini semakin meningkat. Itu menurut Kepala BKKBN. Bahkan seringkali juga kita dengar perselisihan, konflik yang berkepanjangan, baik juga di kalangan jemaat biasa, bahkan juga di kalangan hamba-hamba Tuhan. Maka kenapa topik ini kita ingin angkat supaya kita terus belajar dan belajar. Maka season pertama yang akan kita bahas di sini yaitu kedudukan suami dalam keluarga Kristen, tentu berdasarkan apa kata firman Tuhan. Maka mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ayat ini menggarisbawahi, menekankan bahwa kepala keluarga itu adalah suami. Hierarki ilahi itu menegaskan dan menetapkan bahwa dalam keluarga itu ada hierarkinya, ada urutan-urutannya. Yaitu Allah yang paling tinggi di atas, kemudian di bawahnya Kristus, dan di bawah Kristus itu adalah suami sebagai kepala, dan kemudian di bawahnya adalah istri, dan di bawahnya lagi adalah anak. Urutan ini tidak boleh dibalik-balik, dibolak-balik. Tidak boleh juga digeser. Urutan antara Allah dan Kristus itu sudah tidak ada problem. Tapi seringkali muncul ialah urutan hierarki antara Kristus, suami, istri, dan anak. Maka firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa posisi suami itu
di bawah Kristus. Dia adalah kepala dari istri, tetapi jangan lupa dia juga adalah kepala dari Kristus. Sehingga tidak otomatis karena dia mentang-mentang kepala kemudian seenaknya otoriter terhadap istri dan anak. Oh, tidak demikian. Dalam hierarki ini tetap dia punya kepala di atas, yaitu Kristus Yesus. Maka dia bertanggung jawab kepada Kristus sebagai kepala. Maka dalam hierarki ini kita bertemu dengan berbagai persoalan yang muncul dalam keluarga. Kenapa? Karena menggeser, merubah posisi-posisi dan hierarki atau urutan-urutan ini. Yang biasanya muncul pertama kali ialah faktor mertua. Mertua posisinya bagus sebagai konselor yang baik, penasehat yang baik. Dan kita juga butuh nasihat dari mertua kita, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tetapi ingat bahwa mertua itu perannya, fungsinya hanya sebagai seorang konselor yang baik, penasehat yang baik, tapi bukan pengambil keputusan dalam keluarga. Semua input itu ditampung, dimusyawarahkan bersama dengan istri, dan kemudian keputusan finalnya ada pada suami. Demikian juga persoalan yang muncul ialah seringkali juga para konselor, pendeta, atau konselor yang lain juga tetap mereka berperan dan berfungsi hanya sebagai penasehat, bukan intervensi dalam keluarga, bukan pengambil keputusan dalam keluarga. Tetap semua input nasihat itu ditampung, dimusyawarahkan bersama dengan istri, anak, dan kemudian keputusan finalnya tetap pada suami sebagai kepala rumah tangga. Nah, persoalan berikutnya seringkali muncul juga ialah karena memang istri yang dominan. Kenapa dominan? Tentu ada alasan-alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu karena memang faktor istri ini memang pendidikannya jauh lebih tinggi daripada suami. Dan juga berpengaruh terhadap penghasilannya. Penghasilannya juga jauh lebih tinggi dari suami. Sehingga sadar atau tidak sadar itu, istri ini seringkali menggeser kedudukan suami. Bahkan dia menjadi kepala dalam rumah tangga. Karena dia yang punya uang, dia bisa ngatur suami. Juga karena faktor-faktor yang lain, misalnya karena dia memang latar belakang keluarganya sudah biasa ngatur di rumah. Bisa juga karena latar belakang sosialnya, dia dari keluarga berada, kaya, keluarga ningrat, biasa ngatur. Kebetulan pula suaminya memang dari keluarga yang rendahan. Oh, ini faktor yang cukup meresahkan. Mungkin waktu pacaran no problem. Tapi setelah menikah baru nanti ini muncul ini problem-problem ini. Persoalan-persoalan ini seringkali membuat mau tidak mau suami itu tergeser sebagai kepala rumah tangga. Bahkan juga seringkali karena faktor-faktor, misalnya faktor temperamen istri. Ya, ada temperamen, misalnya temperamen kolerik, ya memang temperamen yang sangat dominan sekali, jadi cenderung mengatur itu memang jauh lebih tinggi. Sehingga sadar atau tidak sadar memang seringkali juga mengatur, mengambil keputusan duluan, baru suami menyusul. Nah, ini yang membuat daripada berhantam, maka seringkali suami mengalah dan akibatnya ialah ya justru wibawa keluarga itu hancur oleh karena istri yang terlalu dominan karena faktor temperamen, dan juga bisa karena juga faktor misalnya penampilan fisik, ya jauh lebih mungkin cantik atau apa, biasanya diidolakan di luar, ya dia seorang yang memang berpengaruh di luar, punya posisi dihormati, dan sampai di rumah pun dia butuh itu. Dan akibatnya sadar atau tidak sadar, dia juga akhirnya sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Kemudian juga faktor anak. Juga karena mungkin lama tidak punya anak, kemudian punya anak. Dan anak ini akhirnya ya dimanjakan, mungkin juga oleh orang tua, mungkin juga oleh neneknya. Dan akibatnya
Secara tidak sadar anak juga menggeser kedudukan papanya dan mamanya. Dan justru dia naik ke atas. Dia menjadi penentu dalam keluarga. Nah, semua masalah ini Bapak Ibu Saudara membuat suami yang seharusnya menjadi kepala, seharusnya menjadi pengambil keputusan dalam keluarga, dia malah minder, dia menjadi lamban, memble, malas lagi, ditambah dengan malas lagi, dan melarikan diri dari tanggung jawab, dan itu menyebabkan akhirnya kehilangan wibawa sebagai kepala keluarga yang baik. Dan kompensasinya ia seringkali untuk menaikkan posisi dan wibawanya sebagai kepala keluarga. Seringkali dengan cara diktator, intimidasi dan segala macam. Dan ini punya efek yang tidak baik bagi keluarga. Nah, ini faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa suami yang seharusnya jadi kepala rumah tangga justru dia menggeser posisi yang sangat mulia ini, dan akhirnya secara tidak sadar istrinya atau anaknya mengambil alih posisi ini, dan akhirnya terjadilah konflik dalam keluarga. Dan ingat, semakin tinggi konflik, semakin rendah tingkat kebahagiaan. Semakin rendah konflik, semakin tinggi tingkat kebahagiaan. Maka tugas kita belajar supaya kita meminimalkan konflik itu, sehingga hidup rumah tangga kita semakin bahagia, semakin takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita akan bertemu dalam sesi berikutnya. Bagaimana tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, khususnya dalam hal-hal yang rohani. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan sempurnakan sehingga kami diberkati dan memberkati banyak orang lewat tanggung jawab kami sebagai suami yang baik, yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, sampai kita jumpa season berikutnya.